Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi pertumbuhan dan perkembangan. Sebelum memasuki materinya, saya akan menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Standar kompetensi melakukan percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kompetensi dasar yang pertama menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Yang kedua, menyusun laporan hasil percobaan tentang pengaruh faktor eksternal terhadap proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tujuan pembelajaran yang pertama dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, menjelaskan proses perkecambahan pada tumbuhan, membedakan perkecambahan hipogeal dan epigeal, mengkaji mengenai perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder, mengidentifikasi faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan, dan mengidentifikasi faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan. Yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan biologis dengan bertambahnya volume, massa, ukuran, dapat diukur, dan bersifat tidak dapat kembali ke bentuk asal atau irreversible. Selanjutnya, perkembangan ialah proses biologis yang menuju kedewasaan, pendewasaan atau kematangan, tidak bisa diukur, dan dapat kembali lagi ke bentuk asal atau reversible. Proses perkecambahan pada tumbuhan. Perkecambahan adalah munculnya radikula dan berkembangnya embrio biji yang merupakan indikasi kemampuan untuk memproduksi tumbuhan normal pada kondisi yang sesuai. Perkecambahan biji melibatkan proses yang pertama, absorpsi air atau penyerapan air, inisiasi pembesaran dan pembelahan sel, peningkatan aktivitas enzimatik, translokasi makanan ke embrio yang tumbuh, peningkatan respirasi dan asimilasi, peningkatan pembelahan dan pembesaran sel, dan diferensiasi sel menjadi jaringan. Perkecambahan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkecambahan hipogeal dan epigeal. Hipogeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di bawah tanah, dan epigeal merupakan perkecambahan yang kotiledonnya berada di atas tanah. Contohnya, tumbuhan hipogeal adalah jagung, dan contoh tumbuhan epigeal adalah kacang-kacangan. Perbedaan pertumbuhan primer dan sekunder. Pertumbuhan primer itu masih aktif membelah, sedangkan pertumbuhan sekunder itu tidak aktif membelah. Pertumbuhan primer terjadi pada meristem primer dan pertumbuhan sekunder terjadi pada meristem sekunder. Pertumbuhan primer menghasilkan pertambahan tinggi tanaman, sementara pertumbuhan sekunder menghasilkan pertambahan keliling batang tanaman. Pertumbuhan primer ialah pertumbuhan yang mengakibatkan dari sel-sel pembelahan sel-sel penyusun jaringan meristem apikal. Jaringan meristem adalah jaringan yang aktif membelah, terjadi pada ujung akar dan ujung batang atau meristem apikal. Sedangkan pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas titik tumbuh sekunder atau meristem lateral. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan. Di sini faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam. Yang pertama ada gen, dan yang kedua ada hormon. Hormon dibagi menjadi beberapa macam, yaitu auksin ialah yang memicu pembelahan dan pemanjangan sel. Hormon giberelin untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. Sitokinin pembelahan sel, dan morfogenesis atau proses pertumbuhan sel-sel individu menjadi jaringan kemudian menjadi organ. Hormon asam absisat ialah berperan dalam penuaan, gugurnya daun, dan perbungaan. Yang terakhir, hormon etilen, pematangan buah dan perontokan daun. Yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama ada nutrisi, selanjutnya cahaya matahari, air, kelembapan atau pH, suhu,
tanah atau media tumbuh, dan oksigen. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.